Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Adian Napitupulu, merespon keputusan Partai Demokrat yang membolehkan kadernya menggelar unjuk rasa kenaikan harga BBM. Kalau hutang nanti ribut lagi. Hutang. Kita hutang terus gitu. Padahal ini karena defisit. Tapi yang ditempuh adalah cara-cara malas. Naikin aja BBM-nya. Makanya Bukan, pakai logika bro. Kau ini gimana sih? Kau jangan bodoh juga. bukan abang yang menjanjikan. Bukan. Maksudnya gini. Sama harga Pertamina sekarang. Iya dong. Aneh gitu. Orang Papua harus punya harga yang sama dengan orang di kampung gue atau di Jakarta ini harus sama. Ya, itu dia. Indonesia merah putih ini harus sama di Jakarta sama Papua. Nah, itu apa? Disitulah ada namanya beda harga yang membuat swasta tak berani. Itu menjadi syarat pertama kita. Terus kedua, kepercayaan rakyat. Rakyat tidak percaya kalau BBM subsidinya dikurangi, jadi apa? Jangan-jangan jadi rumah mewah, jangan-jangan jadi liburan pejabat. Jokowi jawab, itu jadi jalan, itu jadi bangunan, itu jadi pelabuhan, itu jadi segala macam. Dan itu terbukti. Sepertinya itu tidak terjadi di zaman pemerintahan Jokowi. Yang mungkin akan kita perdebatkan nanti dan teman-teman Demokrat soal itu. Yang abang sampaikan itu, pemerintahan Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Pemerintahan Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Presiden Jokowi itu cuma menaikkan 3.500-an lah. Sementara sebelumnya kan 10 tahun pertama naiknya 4.690 rupiah, lebih tinggi 1.190 rupiah. Abang ini waktu di luar DPR cerdas sekali. Kok sekarang alasan-alasan yang sama diulang-ulang? Saya tidak sedang menjelaskan itu. Kalau kuliah tahun 2000 harusnya sering dapat selebaran kita zaman itu. Baca nggak? Bahwa tuntutan kita menolak kenaikan BBM saat itu pertama bubarkan mafia migas, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Jokowi 6 bulan setelah dia dilantik. Iya dong, itu kita harus konsekuen akui itu, bahwa dia punya keberanian ekstra dibandingkan yang lain. Ya, 6 bulan dia setelah dilantik dia bubarkan Petral. Dari Petral saja dibubarkan, efisiensi Pertamina 250 miliar setiap hari. Dari 2012 sampai 2014 Petral mengambil 250 triliun dan butuh keberanian luar biasa buat itu. Ayolah kita akui itu. Persoalan alasan kenaikan BBM itu terus seperti lagu lama yang diulang-ulang terus. Pertamina itu buat satu harga sampai ke ujung Papua. Coba 6.554 SPBU seluruh Indonesia satu harga. Pasti ada namanya biaya distribusi. Jadi penyebabnya juga tidak kuatnya karena terlalu besarnya bayar utang. Was-was juga dengan titik berat sekarang seakan-akan bantalan bansos ini jalan keluar. Yang 150.000 per rupiah per hari, tapi juga ada bantalan-bantalan sosial lain dalam bentuk misalnya KIP untuk anak sekolah dibantu, ada PKH, keluarga harapan, ada segala macam. Mungkin ada 6 atau 7 yang kalau di total bisa saja kemudian beberapa orang atau sekian banyak orang itu bisa menerima double manfaatnya. Jadi jangan kita lihat 150.000-nya saja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ia membandingkan kenaikan harga BBM kali ini dengan kenaikan harga yang terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Atau Adian mengatakan pada era SBY total kenaikan harga BBM premium sekitar Rp4.690. Sementara di era Presiden Jokowi, kenaikan harga BBM jenis premium atau Pertalite hanya Rp3.500. SBY menaikkan BBM lebih mahal 10% dari SBY. Dari Jokowi kemudian, pada era SBY upah minimum contohnya DKI Rp2.200.000 pada tahun 2013 lalu, dengan harga BBM masih sekitar Rp6.500 per liternya. Maka upah satu bulannya hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini BBM Rp10.000, tapi upah minimum regional di DKI Rp4.631.000 setiap bulan upah pekerja, senilai dengan 464 liter BBM, kata Adian Napitupulu. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar
126 liter tambahnya. Masih menurut Adian, pada era SBY masih ada mafia terorganisasi dan masih yaitu Petral yang embrionya sudah sejak awal Orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Sedangkan pada era Jokowi, Petral dibubarkan tepatnya pada tahun 2015 atau hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik. Lebih jauh, Adian juga membandingkan pembangunan jalan tol sebagian salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi. Di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km jelasnya. Jadi perbandingan di atas, kata Adian, era SBY tidak lebih baik dari saat ini. Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah sehingga bisa membandingkan, maka perbandingan itu logis, tidak diambil logic noise stories, tuturnya. Ngomong-ngomong, soal Petral yang dibubarkan oleh Jokowi, ya, PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral akhirnya resmi dibubarkan setelah hampir 1 dekade. Beragam cara dilakukan untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina Persero tersebut. Pemerintahan Jokowi dan JK melalui Menteri SDM Sudirman Said pada waktu itu dan Dirut Pertamina Dwi Sucipto memutuskan melebihi perusahaan yang disebut-sebut sebagai sarang mafia migas. Itu reputasi Petral sejak dulu lekat dengan persepsi negatif, kata Sudirman Said. Dia memberikan sinyal bahwa keputusan ini usai arahan Presiden Jokowi yang disebut-sebut sudah setuju Petral dibubarkan. Kata Presiden, masa harus diputus, ucapnya. Waktu itu Menteri SDM Sudirman Said dan mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri soal panjangnya jalan menuju pembubaran Petral, termasuk di dalamnya ada kekuatan besar yang mencoba melindungi Petral. Wacana pembubaran Petral muncul pertama kali pada tahun 2006 pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu perusahaan yang bermarkas di Singapura tersebut rencananya akan digantikan oleh Integrated Supply Chain atau SC yang dikomandoi Sudirman Said. Namun rencana itu tak berhasil karena kuatnya Petral. Bahkan Sudirman Said harus menerima pil pahit, dipecat pada tahun 2009. Ia membandingkan kenaikan harga BBM kali ini dengan kenaikan harga yang terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Atau Adian mengatakan pada era SBY total kenaikan harga BBM premium sekitar Rp4.690. Sementara di era Presiden Jokowi, kenaikan harga BBM jenis premium atau Pertalite hanya Rp3.500. SBY menaikkan BBM lebih mahal, 10% dari SBY. Dari Jokowi kemudian, pada era SBY upah minimum contohnya DKI Rp2.200.000 pada tahun 2013 lalu, dengan harga BBM masih sekitar Rp6.500 per liternya. Maka upah 1 bulannya hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi, hari ini BBM Rp10.000, tapi upah minimum regional di DKI Rp4.631.000 setiap bulan upah pekerja, senilai dengan 464 liter BBM, kata Adian Napitupulu. Jadi ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter tambahnya. Masih menurut Adian, pada era SBY masih ada mafia terorganisasi dan masih yaitu Petral yang embrionya sudah sejak awal Orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Sedangkan pada era Jokowi, Petral dibubarkan tepatnya pada tahun 2015 atau hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik. Lebih jauh, Adian juga membandingkan pembangunan jalan tol sebagian salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi. Di era SBY hanya mampu membangun 193 km jalan tol, sedangkan di era Jokowi Indonesia tanah air beta pusat